hingga berakhirnya nanti. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, sepanjang seminggu lamanya sudah kita lewati. Ya, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat baik. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan, kita angkat pujian, bersyukur kepada Tuhan. Tiba saatnya adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita minta kekuatan di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih di mana pada hari ini Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami dengarkan nanti boleh kami mengerti dan boleh kami pahami. Engkau memberkati juga Tuhan buat kakak Shirley yang akan ceritakan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga ia dapat menyampaikan firman-Mu ini seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik, jumpa kembali bersama Kak Shirley di sini menyapa adik-adik semua. Edisi hari ini pelayanan sekolah minggu tanggal 7 Februari 2021. Hari ini Kak Shirley akan menceritakan firman Tuhan tentang orang Samaria yang murah hati. Ya. Pernahkah adik-adik bertanya, ketika adik-adik sudah mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut? Mungkin sudah ada yang pernah melakukannya, ya. Ada seorang ahli Taurat. Dia ingin mencobai Tuhan Yesus. Dia bertanya, "Guru, apa yang ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Apa yang kau baca? Apa yang terdapat dalam hukum Taurat?" Kemudian ahli Taurat itu menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia." Kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Betul. Perbuatlah demikian, maka engkau akan masuk dalam kehidupan yang kekal." Kemudian untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat ini bertanya kembali kepada Tuhan Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Kemudian Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya, dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko itu melalui perjalanan yang sangat panjang, melewati gurun-gurun, melewati pegunungan, dan keadaan jalanan tersebut sepi. Kanan kirinya banyak gua-gua, sehingga di sana sering bersembunyi para perampok-perampok.
Ya, ketika orang itu sementara dalam perjalanan bersama keledainya dan segenap barang-barang bawaannya, datanglah segerombolan perampok-perampok. Ya, mereka mengambil semua barang-barangnya, mereka mengambil keledainya, bahkan mereka memukul orang tersebut sampai terluka parah. Ya, saking terluka parahnya orang itu, untuk bangun saja pun dia sudah tidak sanggup. Ya, sementara orang itu berada di tengah jalan, terbaring lemah. Tidak lama kemudian lewatlah seorang imam. Ketika imam tersebut melihat orang itu, apa yang terjadi adik-adik? Dia hanya melihat kemudian meninggalkan dan pergi. Kemudian lewat lagi orang Lewi. Dia melihat juga orang tersebut terbaring, tetapi dia juga pergi meninggalkan. Dan sampailah ketika orang Samaria yang lewat di jalan itu melihat orang itu terbaring di tengah jalan, oleh karena belas kasihnya dia menghampiri. Dia menghampiri, membalut luka-lukanya, meminyaki seluruh tubuhnya. Kemudian dia angkat, dia naikkan ke atas keledainya. Dan dia bawa ke tempat penginapan. Di sana, di rumah penginapan itu, dia rawat sampai keesokan paginya. Dia memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Katanya, rawatlah orang itu sampai sembuh. Ketika engkau merawatnya melebihi uang 2 dinar ini, aku akan mengembalikannya ketika aku kembali ke rumah ini. Wow, sungguh luar biasa hati orang Samaria itu. Ya, setelah Yesus menceritakan perumpamaan itu, Yesus bertanya kepada ahli Taurat, "Siapakah sesamamu dari orang yang dirampok tadi?" Kemudian ahli Taurat itu menjawab, "Orang Samaria." Kemudian Yesus menjawab, "Perbuatlah demikian seperti yang dilakukan oleh orang Samaria." Ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita firman Tuhan hari ini yang kita baca dan kita renungkan bersama, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita anak-anak Tuhan bahwa kita wajib menolong kepada sesama kita. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, kasihilah sesamamu manusia tanpa memandang perbedaan, tanpa memandang perbedaan antara gereja, saya gereja Toraja, dia gereja sebelah, tanpa memandang saya suku Toraja, dia suku yang lain, tanpa memandang saya miskin dan dia kaya. Ya. Tuhan tidak mau kita membedakan satu dengan yang lain, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Kita berbeda, tetapi kita tetap satu, walaupun berbeda agama, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong, karena suatu saat kita pasti memerlukan pertolongan orang lain.
lain. Sebagai anak-anak Tuhan, pegang teguh bahwa kasihi kepada sesamamu manusia menjadi dasar ajaran Yesus Kristus. Ya, mari adik-adik semua kita belajar untuk saling mengasihi walaupun orang itu membenci kita. Mari kita tetap tanamkan kasih kepada sesama. Amin firman Tuhan. Ya adik-adik, firman Tuhan yang kita akan baca dan sudah kita renungkan bersama terdapat dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Adakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, mengakhiri firman Tuhan, kita menyanyi Rukun Cinta. Itulah maunya Tuhan.
berdoa syafaat, kita berdoa kepada Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terpuji kekal nama-Mu ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih, hari ini sungguh luar biasa. Kami boleh berjumpa, saling menyapa satu dengan yang lain melalui pelayanan sekolah minggu saat ini. Kami yakin dan percaya itu semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami berdoa, Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu-Mu, dimanapun mereka berada dalam kehidupan mereka saat ini, baik dalam masa pertumbuhan, baik dalam masa pendidikan mereka saat ini. Tuhan, kasih-Mu kiranya senantiasa menaungi, menjaga mereka dalam bangku pendidikan mereka saat ini, walaupun hanya melalui proses belajar mengajar dari rumah masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kasih penyertaan-Mu senantiasa akan memampukan anak-anak sekolah minggu-Mu melalui proses belajar mereka saat ini. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami memohon. Kiranya kasih kemurahan-Mu Engkau nyatakan bagi mereka yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Kiranya melalui perawatan yang mereka terima, pemulihan dari Tuhan akan dinyatakan. Begitupun bagi anak-anak sekolah minggu-Mu yang bersuka cita oleh karena pertambahan usia. Tuhan, perlengkapi sukacita mereka. Biarlah mereka dalam senantiasa dalam pelindungan kasih setia Tuhan. Bersama kedua orang tua yang senantiasa menjaga dan membimbing mereka. Berkati kedua orang tua kami ya Tuhan, dalam tanggung jawab mereka masing-masing yang Tuhan sudah percayakan, baik dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab mereka untuk membesarkan anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan bagi mereka. Biarlah kasih-Mu Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kami masing-masing. Saat ini juga kami berdoa bagi kakak-kakak pelayan sekolah minggu-Mu. Tuhan, mampukan kami semua, baik dalam tanggung jawab kami masing-masing, bahkan dalam tanggung jawab kami sebagai pelayan Tuhan, bersama anak-anak sekolah minggu-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, dalam setiap kekurangan kami. Biarlah kasih-Mu oleh karena anugerah-Mu kami diperlengkapi senantiasa, sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan semata-mata untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi segenap jemaat Tuhan di Jemaat Juwata Tarakan beserta Bapak Pendeta. Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berseru dan berserah. Berkati kami semua dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Biarlah pandemi COVID ini boleh berlalu dan kasih Tuhan terus Engkau nyatakan atas kami semua, sehingga ibadah-ibadah yang boleh kami lakukan di dalam rumah-Mu yang kudus ini senantiasa membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kakak undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Sayang, sayang, disayang. Adik-adik, kita terima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan akan memberkati kehidupan kita mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, untuk lagu penutup kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa,